Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adi di Kemuning Malam. Pada saat ini saya sedang berada di Gunung Karang yang terletak di eh, Provinsi Banten. Gunung Karang merupakan gunung yang tertinggi dari yang gunung yang terkenal di Provinsi Banten, yaitu Pulau Sari dan Gunung Asepan. Pada malam ini sekitar sebenarnya dini hari sih, sudah jam 2.32. Saya akan sedikit bercerita tentang Gunung Karang ya. Gunung Karang yang lumayan terkenal mistis, yang konon dulu merupakan tempat menurut legenda lah ya gitu. Di sana ada tempat pertarungan antara Sultan Hasanuddin dan Prabu Pucuk Umun gitu, konon. Cuman terlepas dari masalah legenda itu, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya di Gunung Karang yang sangat benar-benar ini yang membuat saya terkesan gitu di gunung ini. Selain gunung ini tempat pertama awal saya ketika menyukai suatu pendakian, gunung ini juga banyak menyimpan misteri dan banyak hal-hal yang pernah saya temui di Gunung Karang. Pada waktu itu saya melewati atau menaiki Gunung Karang via Kadu Engang yang ada di Pandeglang. Namun hari ini saya sedang berada di Gunung Karang yang via atau jalurnya lewat Desa Sukarena. Oke, saya cerita aja. Gunung ini ketinggiannya 1778 mdpl. Jadi karena di sini merupakan Banten itu daerah pesisir, jadi gunung ini merupakan gunung yang paling tertinggi dari gunung yang ketiga yang terkenal ya di Banten, Asepan dan Pulau Sari. Sebenarnya banyak sekali ya kisah yang pernah saya alamin di Gunung Karang ini pas saya akhirnya berminat atau sangat antusias atau mungkin ketagihan lah untuk naik gunung di sini. Awalnya Gunung Karang ini membuka semua cerita tentang kisah-kisah misteri yang ada di gunung setelah saya daki ya gunung-gunung lainnya, maksudnya seperti Gunung Asepan, Pulau Sari, terus kemudian saya lari ke Gunung Jawa Barat. Oke, di sini saya mulai agak sedikit ada interaksi ya. Oke, ada interaksi juga nih. Saya dari tadi juga udah ngobrol ya sama, kebetulan saya di sini jalan sama teman, terus kemudian ketemu dengan pendaki lain, juga ngobrol banyak tentang misteri Gunung Karang ini. Tadi juga ada beberapa entitas yang mendekati gitu kan. Cuman entitas ini tidak terlalu membawa energi negatif. Mereka juga sepertinya sudah familiar dengan saya di sini. Saya juga kan sempat dulu berapa kali naik gunung. Biasanya gunung juga memiliki histori. Ketika kita pernah menaiki gunung ini, kita pernah berinteraksi dengan mereka juga sebenarnya bakal pernah ada memori untuk bisa, untuk kedua ketiga kalinya mereka akan mengenali juga. Jadi menurut saya Gunung Karang ini gunung yang sangat welcome sekali, dan saya ada salah satu sosok yang saya nggak mungkin sebutkan di sini ya, karena ini privasi juga dan ini ya sangat sensitif. Ada sosok, cirinya wanita itu dengan pakaian adat gitu kan. Di sini saya pernah ketemu dan namanya juga saya pernah tahu, dan dia juga memperkenalkan diri sebagai seorang wanita. Itu saya nggak mau sebut, cuman dia memiliki suatu pesan yang sangat mendalam buat saya di gunung ini. Dan gunung ini juga mengajarkan awal saya harus mencoba untuk membuka
menapaki gunung-gunung lain, karena menurut dia semua gunung adalah terkoneksi. Itu pesan yang saya dapat dari beliau. Dan dia juga berapa kali juga hadir dalam setiap ketika saya mau mendaki ke Gunung Karang ini. 2 kali dia hadir gitu kan, ketika 3 hari sebelum saya berangkat ke Gunung Karang, saya dimimpiin, saya disuruh. Yang pertama dia ngasih tahu kondisi tentang Gunung Karang kalau pada saat itu kira-kira kurang lebih tahun 2020 gitu ya, 2020 akhir-akhir tahun ya, atau awal, saya lupa, nanti saya cek lagi. Jadi kondisinya pada waktu itu sedang masuki musim penghujan. Jadi dia juga memperingatkan saya untuk hati-hati di mimpi itu. Kemudian yang kedua, saya disuruh untuk menggunakan, saya dikasih di mimpi itu 3 hari juga, 3 hari atau 4 hari saya mau ke gunung itu, saya di mimpi dia tuh ngasih satu kain warna putih. Saya nggak tahu pada saat itu untuk apa, dan dia menunjukkan ke salah satu makam untuk saya datangi. Saya nggak tahu itu, cuma sampai saat ini makam itu belum saya temui di sini, atau mungkin itu sebagai suatu simbol, saya tidak paham gitu. Jadi intinya Gunung Karang ini memiliki banyak cerita. Kalau untuk yang asal-asalnya, kalau untuk yang entitas-entitas yang seperti itunya sangat banyak sekali. Karena gunung ini merupakan gunung spiritual, pasti energinya juga bakal lebih pekat ya dengan aura-aura mistisnya, karena dipakai aktivitas-aktivitas ritual oleh sebagian, bahkan mungkin di luar Banten juga ada yang, karena mungkin legenda dan ada karomahnya di atas puncak gunung ini, yaitu berupa sumur 7 ya. Itu juga diyakini oleh warga sekitar Banten, dan atau juga di luar Banten juga memiliki karomah. Tapi balik lagi, semua itu adalah bagaimana cara menyikapi kita tentang fenomena seperti itu. Boleh percaya, boleh tidak, itu balik lagi pada sudut pandang kalian masing-masing untuk menyikapinya. Karena menurut saya yang namanya suatu legenda atau mungkin suatu tempat yang disakralkan, atau mungkin tempat yang dianggap itu berpetuah gitu, sebaiknya kita jaga. Karena kalau logika saya, kita melestarikan suatu kearifan lokal yang ada di lingkungan gunung, dan ini juga bisa membuat suatu daya tarik tentang jati diri dan karakteristik dari suatu daerah gitu, dengan adanya ikon-ikon dari gunung atau tempat-tempat yang dianggap masyarakat dengan spiritual tertentu itu sangat penting gitu. Jadi kalau menurut saya, segala sesuatu yang kita anggap bertuah atau apapun, sebaiknya kita anggap itu sebagai suatu budaya kearifan lokal yang harus kita junjung juga dan kita hargai gitu. Terlepas percaya atau tidaknya, itu bagaimana sudut pandang dari kalian masing-masing. Dan saya sendiri pernah mengalami hal yang banyak sekali di Gunung Karang ini. Mungkin kalau saya bisa cerita, mungkin terdiri dari tiga part gitu, bagian tentang Gunung Karang, atau mungkin lebih. Karena menurut saya awal jatuh cinta dengan gunung itu awalnya dari sini, dari Gunung Karang. Padahal notabene Gunung Karang ini bukan untuk sebagian seorang pendaki tidak terlalu bukan favorit ya untuk pendaki, karena mungkin Gunung Karang ini bukan gunung pendakian tapi gunung spiritual. Oke, nanti kita lanjut lagi di cerita berikutnya tentang Gunung Karang. Sepertinya saya sudah ada yang mengawasi sosok-sosoknya ini, udah area-areanya mungkin jam-jam kritis antara peralihan dari tengah malam ke subuh. Cuman balik lagi, saya tidak bermaksud apa-apa di sini. Jadi saya ingin memberikan suatu takjuban atau kekaguman saya terhadap gunung di sini.
Di sini tempat awal saya jatuh cinta, dan saya merasa gunung itu memiliki suatu pelajaran yang terbaik untuk sesuatu yang tidak tersirat, sesuatu yang tidak terekspos, yang suatu yang misteri gitu kan. Dari gunung ini juga saya mengenal banyak karakter gunung-gunung lainnya yang sama menariknya dan sama benar-benar ya berpengaruh terhadap perkembangan saya terhadap spiritual dan pemahaman saya terhadap alam semesta. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sosok yang tadi saya sebutkan juga, yang membantu saya untuk lebih membuka jalan untuk saya bisa berinteraksi dengan para entitas lain yang ada di gunung-gunung lain gitu. Jadi malam ini saya hanya bicara tentang suatu ketakjuban, tentang kekuasaan Tuhan dan segala misterinya yang Allah selimuti dengan sesuatu yang tersirat gitu, sesuatu yang harus kita gali dengan effort, sesuatu yang kita harus gali dengan berserah diri dan kita. Oke, sebentar saya ke distract, ada yang sepertinya ingin disampaikan. Di sini saya ngerasa ada dua kubu berlawanan ya. Dua kubu berlawanan itu sebentar ini dari mana ini? Oke. Oke, saya punya satu sosok juga yang pernah berinteraksi dan kebetulan energi dia tuh negatif waktu itu, dan dia hadir di sini juga. Sosok perempuan juga, tapi dia energi negatif. Oke. Tapi nggak apa-apa, cuman sedikit ada yang gesekan energi tadi, pengaruh dengan kondisi spesies. Aduh, konsen. Aduh, ini berat sekali Sarasvati. Aduh, keluar. Oke. Sarasvati enggak Sarasvati enggak. Udah. Sosok ini namanya Sarasvati, saya sebut aja. Dia emang agak iseng sih, cuman dia lucu isengnya gitu loh. Tapi kalau saya lagi pusing energinya nggak bagus dia. Sarasvati ini nggak, udah Sarasvati. Oke dah, saya cukup aja segini nih. Ganggu sekali nih si Sarasvati ini. Sebentar ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini.